Praktik gabungan Manaprosi dan Matekstosi. Produksi drama radio, program Nawasena Radio, semester 5 tahun 2025. FM Nawasena Radio, all days, all place. Saja Malam, satu cerita, satu malam. 97,5 FM Nawasena Radio, all days, all place. Halo Sobat Nawa, kembali lagi di program Sajak Malam, satu cerita, satu malam. Gue Agnes yang bakal nemenin lo malam ini dengan kisah petualangan yang ekstrim untuk mencari sebuah kristal legendaris di hutan belantara. Siapa nih yang udah siap untuk dengerin episode kali ini? Nah, buat episode kali ini berjudul Musuh Dalam Selimut. Kira-kira gimana ya kisah petualangan mereka ini? Langsung aja yuk, selamat mendengarkan. Bulan demi bulan sudah ditempuh. Para rakyat bertahan hidup di tengah pemerintahan yang sangat korup dan penuh dengan konflik. Gemuruh dan hujan yang lebat membasahi perkotaan dan juga area hutan. Beberapa kali langkah kaki terdengar jelas di tengah lebatnya hujan. Setiap pijakannya meninggalkan jejak kaki di tanah hutan yang basah. Tanah yang terpijak menunjukkan jejak kaki yang berbeda-beda. Di langkah yang terdepan ada seorang pemimpin dari kelompok ini bernama Steve. Dia yang paling berani, loyal, dan juga idealis. Hujan sobat ini, gue yakin gak ada yang bisa ganggu perjalanan kita buat nyari kristal legendaris. Gue harap juga begitu. Hal buruk gak akan terjadi sama kita. Di barisan kedua ada Rita. Dia cerdas dan cekatan, tapi memiliki sisi penakut yang cukup mencolok. Udah ngapa? Kita tuh cukup fokus sama hati-hati, udah itu doang. Lu pada juga ada-ada aja mikirin yang aneh-aneh begitu. Iya lo, apa sih? Santai aja lah, santai. Kau pun gak usah berdrama-drama gitu. Lagian yang serem itu bukan hutannya, tapi polisi yang minta-minta itu yang serem. Di barisan ketiga ada David. Ya, walaupun dia terlihat misterius, dia masih bisa menunjukkan sisi ceria dan semangatnya. Dan di barisan keempat ada Ray. Bisa dibilang Ray memiliki kemiripan dengan Steve, tapi sifat humorisnya lebih menonjol. Ya maaf guys, lagian gue cuma takut aja. Udah, yang penting kita gak ngelupain tujuan kita buat datang ke sini tuh apa. Kocak lu pada. Mereka berempat pun datang ke hutan dengan satu tujuan, yaitu menemukan sebuah batu kristal. Gue kasih tahu ya, tujuan kita cuma buat nyari kristal legendaris. Benda yang dimana bisa ngabuin keinginan kita, bahkan bisa menyelesaikan masalah. Gue yakin dengan kristal itu kita bisa memperbaiki dan meruntuhkan pemerintah yang korup di negara kita ini. Guys, bentar deh. Pada denger gak sih? Kayak ada suara langkah kaki tapi rame banget ke arah kita. Kayak suara pasukan lagi patroli. Iya weh, denger, jelas sekali loh. Atau jangan-jangan tentara tapi kayak bukan tentara resmi loh. Kayak tentara bayaran. Udah, tenang mulu. Fokus, merunduk ke semua. Jangan ada yang bersuara. Kenapa seragamnya mirip banget sama tentara ya? Tapi lambangnya aneh. Gue ngerasa belum pernah lihat ini sebelumnya. Apa benar kata Rih tadi ya? Aduh, guys,
Hati-hati. Oh, untung aja mereka udah lewat. Tapi lu tetap hati-hati ya. Tentara bayaran kayak gini gak bakal ragu buat nembak kita di tempat. Coba kalian lihat dulu tuh pohon di depan. Ada tandanya. Lihat dulu. Wah, iya bener lagi. Tapi kenapa tandanya beda ya sama yang di peta? Apa jangan-jangan kristal itu nggak ada dan perjalanan kita ini sia-sia? Duh, mana kita udah jauh banget lagi. Coba dicek bener-bener deh. Emang iya nggak sama kayak di peta? Iya weh, coba kau cek dulu lagi. Siapa tahu itu tanda wilayahnya, kocak. Nanti kita pula yang dikira maling pisang di sini. Guys, ingat apa tujuan kita kesini. Lu pada jangan nyerah gitu dong. Kita tuh pengen kan nyari kristal itu. Lagian kita tuh udah lama dirugikan, ya enggak? Iya, bener kata lu, Fit. Emang ini tujuan yang harus kita capai. Enggak yang nyerah gitu aja. Barangkali tujuan ini emang ngarahin kita ke kristal itu. Ngomong-ngomong, suara di sini makin bikin gue merinding dah. Tapi gue yakin kita udah deket sama apa yang kita cari. Kalian dengar suara tadi nggak? Aku nih ya, orangnya memangnya berani. Tapi gila-gila aja nih. Ini udah kelewatan, Steve. Kalau kita lanjut, kita bisa mati tepar di sini, kocak. Terus, lu mau ngorbanin mimpi kita gitu aja? Gila lu, kita udah jalan ratusan kilometer demi negara kita ini, Rey. Terus lu mau nyerah sekarang? Wow. Kalau mimpi itu ngebuat kita mati terkubur di sini, aku lebih pilih hidup. Negara nggak mungkin nolong kita kalau ujungnya kita cuma jadi mayat di sini. Udah, kalau kita bertengkar di sini, kita malah bakal mati beneran tahu. Tapi ngomong-ngomong, kalian ada yang lihat David nggak? Gimana ya dia? Iya ya, mana dia? Jangan-jangan dia udah kabur duluan tanpa kita sadari. Sebenarnya David kemana sih? Gue curiga dah sama David. Tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak jelas. Shh. Diam dulu kalian. Lihat tuh, dia lagi ngobrol pakai walkie-talkie. Ayo kita coba deketin. Penasaran aku, ngomong apa dia? Hah? David? Kerjasama sama pemerintahan negara? Wow. Jadi selama ini David berkhianat sama kita? Wow, kacau. Bener-bener nih David. Jadi selama ini dia mau nyerahin kita semua ke mereka. Gue kira kita kawan, Fit. Ternyata musuh dalam selimut. Jadi selama ini kita kenalan, Pit, nggak ada artinya ya? Brengsek, mengkhianat kau. Awas saja, Pit. Yakin aku kau bakal bayar harga pengkhianatan kau ini, Pit. Woi, David, keluar lu. Maksud lu apaan sampai lu bener-bener tega jadi pengkhianat kita semua? Demi harta yang mungkin nggak ada artinya dibanding sama kebersamaan kita. Sorry aja nih ya, Steve. Aku awalnya udah curiganya sama kau. Tapi ternyata aku yang salah. Dan yang paling nyakitin emang malah si David. Gua ngelakuin semua ini buat bertahan hidup. Lagian dari awal misinya udah mustahil. Gue juga tahu di mana lokasi kristal itu. Jadi lu pada mendingan udah mundur aja. Cukup sampai di sini. Lagian sekarang kalian tuh udah dikepung sama komplotan tentara bayaran. Dan mereka bakal bawa kalian ke tempat di mana kalian gak bisa balik lagi. Semua siap! Jangan ada yang bergerak atau kami tembak di tempat. Duh, gimana ini? Kita udah gak bisa pergi kemana-mana. Mereka semua udah ngeluarin senjata mereka ke arah kita lagi. Gerak dikit, kita udah habis nih. Woi Steve, apa rencana kau sekarang? Aku udah siap, tinggal nunggu apa-apa dari kau aja. Tenang, tunggu apa-apa dari gua. Lu sama Rita mending siapin diri buat lari. Sementara gua bakal kejar si David brengsek itu. Ada alasan mengapa David melakukan perbuatan keji seperti itu. Hal itu dikarenakan orang tua David berani menentang kebijakan pemerintah yang korup. Sebagai hukumannya, orang tua David terpaksa harus bekerja di bawah pemerintah dan David ditugaskan untuk menangkap teman-temannya. Sebagai jaminan jika orang tua David ingin dibebaskan dari penjara. Rit, ikut aku Rit. Mending kita cabut dulu. Biar Steve yang ngurus si David. Kita tunggu waktu yang tepat buat bantu Steve. Iya, yang penting sekarang kita udah jauh dari para tentara bayaran itu. Woi, David, mau dari kemana lu? Jangan berani-beraninya lu kabur lagi. Berhenti brengsek.
Jadi ini kristal legendaris itu yang selama ini dicari-cari sama semua orang. Tenang aja Steve, bentar lagi nih bakal jadi milik gua. Kocak, selama ada gua, lu gak bakal pernah bisa dapetin kristal ini. Cuman buat diri lu sendiri, lu gak bakal bisa, Fit. Lu masih belum puas lu gua hajar Steve? Gila, lu harusnya bisa mikir. Kristal ini bisa ngubah segalanya. Lu ngerti gak? Asal lu tahu ya, kristal ini bisa bikin semua orang, termasuk kita, berhenti menderita di negara ini, Fit. Apa lu gak pernah mikir sama sekali? Gua gak peduli. Gua udah buang rasa peduli itu sejak lama. Jadi ya percuma lu mau ngomong apa, mau ngasih tau apa tentang apa. Gua gak butuh itu, gua gak peduli. Udahlah, mendingan lu sekarang nyerah aja Steve. Lu lihat itu badan lu udah bonyok-bonyok begitu, lu masih aja sok kuat. Gak, gua gak bakal biarin lu ngambil kristal ini. Gak akan. Woi, kau mau ngapain lagi, Fit? Kau tuh ngaca, kau tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. Steve, lu nggak apa-apa kan? Ya ampun, muka lu udah bonyok begini. Sini gua bantu berdiri, Steve. Lepasin gua! Kalian semua bakal nyesel ngelakuin ini ke gua, lepasin! Steve, kristal ini udah ada di tangan lu. Sekarang, pikir baik-baik buat apa kristal ini. Jangan lu mikirin buat balas dendam. Gunain sekarang untuk kebaikan kita dan rakyat di negara kita, Steve. Gue berjanji, gue bakal gunain kristal ini buat masa depan yang lebih baik. Dan gue harap gue gak bakal nyesel sama apa yang udah gue lakuin. Dengan kekuatan kristal legendaris itu, Steve, Rita, dan Ray berhasil menumbangkan pemerintah yang telah lama menindas rakyat. Kristal itu tidak mereka gunakan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan sebagai fondasi baru untuk menghidupkan harapan dan keadilan di negeri mereka. David yang pernah berkhianat akhirnya datang kembali menemui Steve, Rita, dan Ray dengan wajah yang penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas semua perbuatan yang pernah ia lakukan, meskipun luka pengkhianatan itu masih membekas. Steve dan teman-temannya menyadari bahwa perjuangan mereka bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membangun masa depan yang lebih adil. Pada akhirnya, David diterima kembali dan ikatan persahabatan mereka terjalin lagi. Sekarang mereka berempat kembali bersatu melangkah bersama untuk masa depan yang lebih baik. FM Nawasena Radio, All Days, All Place. Gimana nih Sobat Nawa? Setelah mendengarkan lika-liku perjalanan mereka, di balik itu semua ada pesan yang kuat tentang persahabatan, pengorbanan, dan perjuangan untuk keadilan. Setelah berhasil mengalahkan pemerintahan yang korup, Steve, Rita, dan Ray memutuskan untuk memaafkan David dan bersatu kembali. Nah, itu dia Sobat Nawa. Terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa dengerin terus Sajak Malam setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di 97,5 FM Nawasena Radio, All Days, All Place. See you. Announcer Agnes Anargia, narator Amauren Fiona, talent Mirza Danis sebagai Steve, Aris Kafi sebagai Ray, Hadid Andara sebagai David, Isi Zata sebagai Rita, produser Radiatan Mardia, asisten produser Dandi Erlanda, sutradara Ardian Fajar, asisten sutradara Aza Anggana, script writer Maria Angeli, unit manager Nicholas Arya, talent coordinator Arpen Muhammad, kreatif tim Elizabeth Endriana, Syafila Shifa, Rifko Gunalawya, musik director Amauren Fiona, Agnes Anargia, sound effect Raffi Stagif, Aris Kafi, technical director Cesar Fiamanila, technical support Benedictus Fidel, chief audio Farhan Indra, kru audio Muhammad Siddiq, chief visual Syarif Hussein, kru visual Restananda Wahyu, editor Muhammad Dodik, Fitri Alia.
Saja Malam, satu cerita, satu malam. FM Nawasena Radio, all days, all place.